Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang penting kita modal diri kita, ada namanya modal himmah, modal semangat. Gembirakan diri kita masuk Ramadan. Gembira, dan tidak mungkin gembira tanpa ilmu. Kas keluar negatif Ramadan pada di otak. Kas keluar itu, ya, dengan kata kunci bahwa semua syariat Allah itu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa yang Allah perintahkan itu pasti baik bagi kalian. Apa yang Nabi syariatkan, apakah sampai otak kita atau tidak, kita harus berkeyakinan itu yang terbaik. Tidak mungkin Allah menyebut dengan satu istilah khusus, syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang Allah sebutkan satu-satunya bulan dari 12 bulan itu. Sehingga kalau Allah istimewakan, seperti apa kita istimewakan? Sehingga ini saya tulis kan. Penting kembali nanti ini, dibuka kembali nih. Pelajaran puasa, syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya, makruhnya, sunnahnya, pembatalnya, hal yang boleh pada saat berpuasa, keutamaannya, macam-macam puasanya, ruksanya, ya, rusak atau keringanan untuk tidak berpuasa, hikmahnya, adabnya menghadapi bulan Ramadan. Jangan justru kita rekreasi menjelang Ramadan karena cari minggu tenang, mengeluh dengan bayangan-bayangan beratnya Ramadan, tidak menjual mie kodong, ya, tidak makan siang mie kodong, tidak bebas mie kodong. Mari perlu hadirkan sebanyak-banyaknya nikmatnya Ramadan. Ini mesti dihidupkan lebih banyak. Kena masa sahur, kena buka puasa, perbanyak doa supaya Allah hadirkan buat kita ada tenaga, ada kelapangan, ada kesempatan untuk menikmati puasa, menguatkan semangat dan himmah untuk menjalankan latihan dengan sempurna. Ya, sekarang ini yang belum pernah puasa Senin Kamis, coba rasakan dulu. Kalau sudah terbiasa Senin Kamis, tidak berat, sudah biasa. Coba latihan Qiyamul Lail meskipun 3 rakaat, tapi yang lama-lama. Latihan coba membeli, latihan berkorban. Semua puasa ini maksudnya berkorban. Sesuatu yang kita suka, makanan, minuman, bahkan istri kita, bahkan mungkin pengantin baru, tapi tidak boleh dia sentuh di siang hari. Berkorban meninggalkan, bukan karena kita tidak sanggup, bukan karena kita tidak berselera, cuma Allah melarang. Itulah latihan. Mempersiapkan diri untuk merawat bibit-bibit amal. Sekarang kita mau cari bibitnya, salah bibit, salah hasilnya. Ya, bibit apa yang kita mau tanam, Muslim? Ini nanti Ramadan musim menanam. Musim menanam. Allah fasilitasi tanahnya subur, mudah sekali tumbuh, cepat berbuah. Kita mami bibit mana yang kita mau siapkan. Jangan nanti Ramadan baru cari di mana itu ambil bibit. Sudah ada.
Begitu satu Ramadan, tanam bibit itu. Karena itu nanti mesti diprogram ini. Bibit unggul yang mana? Bibit unggul Ramadan, bibit unggul tarawih, bibit unggul witir, bibit unggul sedekah, bibit unggul, semuanya sudah ada bibit unggulnya. Ini terus terang ya, di masyarakat kita itu yang tidak belajar pasti yang jalan, pasti begitu. Ya, manusia kalau tidak punya ilmu, tradisinya yang pasti berjaya pada hidupnya. Manusia itu kalau tidak belajar, ini yang menang. Pasti itu. Semua orang yang tidak belajar, yang dia pakai tradisi. Hanya orang yang belajar yang bisa merem tradisinya. Semua itu. Tradisi masuk rumah, tradisi lebaran, tradisi puasa, tradisi kematian, tradisi pernikahan, tradisi-tradisi yang bahasa Arabnya adat. Adat, al-adat itu artinya sesuatu yang berulang-ulang. Ada yang wudhu, iya ada pengulangan. Jadi karena berulang-ulang, dia bilang adat, tradisi. Akhirnya membudaya. Yang bisa menseleksi ini, karena tidak semua tradisi itu jelek. Ada tradisi yang baik. Ya, tradisi yang baik itulah yang mesti dibudayakan. Jangan yang jelek. Ini yang memberatkan, Pak. Terutama yang kontras dengan syariat. Ya, dibuang. Tradisi ziarah kubur, tradisi rekreasi, tradisi petasan, ya, tradisi baru, ya, seperti tradisi 10 terakhir Ramadan itu enggak ada nih orang di masjid, pergi semua tawaf di mall. Padahal seharusnya 10 terakhir itulah yang mesti dikencangkan. Saya kemarin Jannatul Firdaus ibu-ibu ya, yang melalui Zoom sudah kasih ingat itu. Yang ibu-ibu itu, mohon ibu yang di atas ya, kalau memang itu mesti mau juga bikin kue, saya sarankan sekarang bikin memang kue. Lalu kunci di lemari, kok tidak dikunci habis. Itu memang jangan saat-saat mesti puncak beribadah pergi tradisi cari baju, seolah-olah tidak sah lebaran kalau ada baju baru, orden baru, semua serba baru itu di rumah. Bukan tidak boleh, tapi apakah itu prioritas? Saat-saat seharusnya puncak ibadah. Kalau saya lihat di Mekah itu bahaya, jangan lalu berharap. Kalau Bapak pergi umrah di 10 hari terakhir, 2 jam sebelumnya Pak, ambil memang di tempat, tidak ada tempat. Kalau gaya Makassar baru mau pakai di sana, sudah, tidak ada tempat. Paling pinggir-pinggir dekat WC di luar. Iya. Karena di sana tungguin Pak, kita nyantai. Kebiasaan kita di sini. Itu baik ibu ya, mohon ibu diingat ini, jangan justru 10 terakhir justru menjadi bikin tradisi yang jelek. Ya, bisa saja kita ucapkan ini, gembirakan diri, marhaban Ramadan, boleh. Sebagai bentuk antusias menyambut Ramadan. Jangan sering begitu ketemu, bagaimana kabar Bang? Pusing-pusing mau Ramadan. Mana pernah pusing-pusing? Iya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Pak, syukur saya, enak sekali rasanya nih sudah masuk Ramadan. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Senang sekali rasanya ini mau masuk Ramadan. Itu namanya tahniah Pak.
Yang ketemu dengan teman-teman, kenapa pucat-pucat? Itu Ustaz, saya pusing kok rasa. Perbanyak tobat. Karena tobat itu yang menjadi berat di pundak kita, Pak, kalau kita tidak lakukan. Dosa itu. Kalau dosa terlalu berat, kita pikul, itu menjadi berat, itu nanti dipikul pada saat Ramadan.